Allah mas, waduh, Mas Baul, lihat pipi sebelah kanannya mas. Waduh, lihat pipi sebelah kanannya Mas Baul. Beda dengan yang sebelah kiri mas. Kayak yang sebelah kiri itu cantik, putih dan bersih. Dan yang sebelah kanan, mohon maaf ya, coba agak ke atas sedikit kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Dan malam hari ini saya akan melakukan penelusuran seperti biasa. Saya ditemani sama Mas Bahul. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mbak Fani, udah sehat kan Mbak? Udah Mas Bahul, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Bahul masih ingat tempat ini? Masih Mbak? Iya, kita sebelumnya pernah melakukan penelusuran di tempat ini ya Mas ya? Iya Mbak. Karena waktu itu saya pernah bilang saya akan mendatangi lokasi ini lagi karena masih banyak yang belum kita ungkapkan ya Mas Bahul. Betul Mbak. Iya betul sekali Mas. Nah Mas Bahul, jadi saya akan sedikit bercerita Mas. Nah di sini pernah ada kasus pembunuhan Mas Bahul. Kan sudah pernah saya bilang kalau di sebelah kanan saya itu adalah sungai besar ya Mas. Nah sungai itu memang bagus ya Mas ya, ibaratnya indah lah. Tapi selain di balik keindahan itu, sungai ini sering dijadikan untuk membuang, mohon maaf sekali ya teman-teman ya, kasus pembunuhan yang saya bilang ini, itu jasadnya dibuang di sungai itu Mas, gitu. Iya Mbak. Di sungai yang di sebelah kanan saya, tapi itu masuk ke dalam ya Mas, karena ini curam banget, kaki saya juga lagi sakit, saya nggak bisa ke situ. Nah, ini yang korbannya tuh katanya perempuan Mas Bahul. Nah, saya nggak tahu ini motif pembunuhannya karena apa, yang jelas dibuang di sini. Nah, yang lebih itunya lagi ya Mas, ini jasadnya dimasukkan ke maksudnya jasadnya tuh dimasukkan ke dalam koper Mas Bahul. Iya Di Mbak. dalam koper. Nah, ada satu orang pemancing yang menemukan koper itu, terus dibuka itu dikira koper jatuh mungkin ya Mas ya, apa baju atau apa, terus dibuka tuh malah jasad Mas Bahul, jasad manusia Mas. Nah itu nggak dimutilasi ya Mas ya, biasanya kan yang dimasukin koper tuh kan kayak dimutilasi ya Mas ya. Ini cuman buat nutupin kedok itu aja Mbak. Iya, kayak ditekuk aja biasa gitu teman-teman. Iya Nah Mbak. setelah itu sama si pemilik, bukan pemilik, penemu koper itu ya Mas, kan nggak ada identitasnya ya Mas ya, Iya Mbak. pinter yang bunuh ya Mas. Jadi daripada nyari keluarganya nggak temu-temu, terus si pemancing ini menguburkannya di area sini Mas, gitu kan. Waktu itu saya juga udah pernah bilang bahwa di sini ada kuburan, itu ternyata kuburan dari si perempuan itu Mas. Nah Iya. katanya sering sekali terdengar suara rintihan dan perempuan itu katanya, ini kan jalan ya Mas ya, ini jalan itu kalau malam ya Mas ya, biasanya nih ada apa ya ini, bekas Mobil. motor apa mobil Iya. yang mau ke Penambahan Batu, itu si perempuannya kadang kayak nyetop terus ikut bonceng, terus katanya kayak mau dianterin pulang. Nah itu waktu di setengah perjalanan ngilang, udah nggak ada gitu Mas. Terus pernah ada juga orang yang mau ke pasar jual beli pisang itu melihat itu ngaweh-ngaweh Mas, minta bonceng. Waktu kan itu nunduk, rambutnya Iya. panjang ya, panjang rambutnya nunduk. Terus waktu kayak gini ke atas itu katanya ya Mas ya, itu hantu Mas, maksudnya bukan manusia, dikira manusia lagi nunduk, terus waktu kayak gini itu berubah jadi hantu Mas. Apakah yang dilihat sama warga yang ada di sini itu sosok perempuan yang ada Di dalam sini ya koper Mbak. ya? Iya. Kita langsung telusuri aja, karena sering memunculkan diri di jalan, kita nanti bisa mewujudkan dia ya Mas ya, di Semoga aja ya Mbak. tempat ini ya teman-teman. Jadi saya ambil jalannya karena sering menampakkan diri di jalan ini Mas, itu si perempuannya. Mas Bo udah siap? Siap Mbak. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan dulu Mbak. Iya benar Mas. Kalau kita siap ke sini pasti hujan ya Mas ya. Mungkinnya juga habis hujan nih. Iya. Ya mungkin bentar lagi mau hujan lagi Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan sih, Mbak. Bismillah. Mas Baul sedia payung Mas, karena ini sepertinya mau hujan. Astagfirullahaladzim. Nah, Mbak. Astagfirullah. Bau banget amis Mas Baul. Iya Mbak. Tercium, lihat teman-teman,
alang-alang bergerak semeribit angin, jadi makin tercium mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten, kehadiranku di sini bukan untuk mengganggu ketenangan atau istirahat kalian. Saya di sini hanya ingin bertemu dengan satu perempuan yang memang waktu itu berada di dalam koper. Mas Bahul, lihat itu pohon pisang bergerak sendiri. Kalau di zoom mungkin kelihatan, atau kita bisa maju lebih dekat mas. Maju lebih dekat tuh, kelihatan ya mas ya. Iya teman-teman, ini bukan dari alam ya. Kalau dari alam itu otomatis gerak semua ya mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mas Bahul, ini yang saya lihat cuma hanya tangan aja yang menggerakkan daun pisangnya. Badannya nggak ada mas, maksud nggak mas? Cuma kayak tangannya aja yang maksudnya tangan, cuma sekedar tangan aja. iya, yang dia lagi ngerakin, tapi badan sama kepalanya nggak ada tuh mulai apa, melanin ya mas ya. Astagfirullahaladzim. Gimana saya mau tanya teman-teman, itu hanya sepotong tangan dari sini nih mas, jarinya utuh dari sini sampai sini. Bau sampai iya lengan. Iya, mas berhenti mas. Hilang mas. Astagfirullahaladzim. Hei, saya nggak mengganggu kalian, jadi tolong jangan usil. Apapun yang kamu lakukan, saya nggak akan takut. Melihat seperti itu udah hal biasa ya mas Bahul dan teman-teman ya. Ini juga. Astagfirullahaladzim. Mas, saya tadi seperti melihat ada sekelebatan berwarna putih mas di sini mas, lari mas. Di depan teman-teman, di depan ya, di depan mas. Di sini mbak, mana mbak? Kelihatan mbak. Tadi lari di sini mas Bahul. Situ mbak. Oh, tadi lari di sini mas. Kayak ngabang gitu, nggak di tanah ya mas Bahul, kayak terbang. Tapi ini saya nggak yakin mas. Kalau yang saya rasain sih ini perempuan yang kita cari, tapi saya belum yakin mas Bahul, karena tadi saya lihatnya cuma kayak bayangan putih yang terbang aja mas di bawah sini mas Bahul. Situ mbak. Oh, di bawah sini. Nggak itu sih, nggak kelihatan wajahnya dan hanya kayak baju putih aja. Tapi saya setengah yakin setengah enggak mas, karena saya belum lihat wajahnya mas Bahul. Mungkin saya akan melakukan pemanggilan dan saya mungkin akan coba terawang dulu apakah perempuan yang saya cari itu berada di sekitar sini mas, gitu ya. Karena saya takutnya mungkin dia udah pindah ke alamnya dan nggak ada di tempat ini lagi mas, begitu. Ini saya terawang dulu dan semoga dia masih di sekitar sini ya mas ya. Semoga sih ya mbak. Betul mas. Bismillahirrahmanirrahim. Terserah kamu aja mas. Mas Bahul, dia masih ada di sekitar sini mas. Dia masih ada di sekitar sini dan mungkin benar dia yang tadi terbang, tapi saya belum bisa memastikan banget karena belum melihat wajahnya. Memang benar masih ada di sekitar sini, tapi dia udah dekat dengan kita nih mas. Dia udah dekat dengan kita. Ayo keluar, saya hanya ingin tahu wujud kamu aja. Keluar aja nggak apa-apa. Saya pengen lihat wajah kamu dan cerita kamu di tempat ini. Kenapa kamu jasad kamu berada di dalam koper? Apakah yang terjadi di kehidupan kamu? Saya hanya ingin tahu itu aja. Tenang, saya nggak akan mengganggu kamu. Ayo keluar. Mas Bahul, dia bisa terbang loh mas. Mas Bahul, dia bisa terbang mas Bahul. Dia bisa terbang mas Bahul. Dan ingat ya mas ya, kalau terjadi apa-apa di depan kamera bilang ke saya ya mas ya. Bilang ke saya mas. Gimana mbak? Cuma muncul kan mbak? Dia tadi bilang mas Bahul, dia bisa berbicara dengan saya. Katanya ya mas ya, kalau ada keperluan dengan saya, dia itu malu mas. Ibaratnya kalau bertemu dengan orang sebenarnya dia malu dan dia mau wujudkan dirinya di tempat ini sebenarnya karena hanya ingin minta tolong aja mas, gitu. Oke, nanti bisa diceritakan ke saya semuanya. Yang penting untuk saat ini kamu tunjukkan wujud kamu di depan saya dulu. Panggil
coba mbak, bisa nggak mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Ayo keluar aja, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Siapapun diri kamu, silahkan keluar ya. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, Mas Baul. Mbak, Ya Allah, Mas. Waduh, Mas Baul. Lihat pipi sebelah kanannya, Mas. iya mbak. Waduh, lihat pipi sebelah kanannya, Mas Baul. Beda dengan yang sebelah kiri, Mas. Kayak yang sebelah kiri itu cantik, putih dan bersih. Dan yang sebelah kanan, mohon maaf ya, coba agak ke atas sedikit kepalanya. Astagfirullahaladzim. Itu loh mbak, itu kena. Astagfirullahaladzim, Mas Baul. Waduh. Mas, saya nggak tahu ini yang terjadi sama dia itu apa. Mas, Iya mbak. kamu dengar dia menangis? Dengar mbak. Dengar ya, teman-teman. Saya mau coba tanya ini apa yang terjadi sama dia, kenapa bisa mukanya cantik sebelah kayak gini. Punten ya, ini dengan siapa? Boleh salaman dulu atau kita kenalan? Dia nggak mau, Mas Bahul. Oke, yaudah. Mungkin tangannya juga sebelah Iya. mbak, kayak mukanya mbak kan sebelah. Iya, nggak usah nangis, nggak usah takut, nggak apa-apa kalau nggak mau kenalan nama. Ya, kita panggil Mbak aja ya, Mas ya. Kenapa sih Mbak? Kok mukanya cantik sebelah dan yang sebelah rusak banget, penuh dengan nanah juga? Nah mbak, Astagfirullahaladzim, Mas Bahul. Jadi dia itu bersahabat dengan satu perempuan dan sahabatnya ini kita sebut B ya, Mas ya. Sahabatnya yang si B ini dia iri, Mas, dengan kecantikan si perempuan ini. Jadi waktu si perempuan ini ingin memakai skincare, terus mungkin lalai dia pergi ke kamar mandi ataupun nggak lagi ngapain gitu sih, nggak paham, dia nggak cerita. Itu dia tuh ditukar, Mas, skincare-nya, Mas, sama obat perusak kulit, dan katanya kayak sedikit dikasih air aki, Mas. Iya itu maksudnya. Saya itu air itu, air keras maksudnya. iya air keras itu dimasukin ke dalam wadah skincare itu. Yang namanya skincare pasti ada wadahnya ya, kalian perempuan tahu. Nah itu dipakai tapi posisi waktu masih sebelah dulu loh, Mas. Kan biasanya kalau pakai skincare kan perlahan ya. Terus mungkin dikasih ke sebelah sini dulu, terus dia nggak kuat, akhirnya tubuhnya tuh iya kesakitan. Terus dia udah nggak bernyawa dan dia tuh dimasukin ke dalam koper, dibuang di tempat ini, Mas Bahul. Seperti itu bukan? Tapi kalau cuma di sini kayaknya nggak mungkin sama ini mbak, jangan-jangan dia juga dipukulin mbak. Enggak, Mas. Dia nggak dipukul sebenarnya. Dia kayak waktu sekarat itu kayak seret untuk dimasukin ke dalam kopernya. Dia kayak dikasih Apa mbak? apa ya? Bukan dia kayak obat tapi bisa membuat tubuh di dalamnya tuh panas, Mas Bahul gitu. Sebelum skincare dipakai ya, Mas ya. Jadi dia tuh diracuni maksudnya mbak. ya kayak gitu diracuni dan jadilah seperti ini, Mas Bahul. Kamu sebenarnya cantik banget tuh. Boleh agak naik sedikit kepalanya? Astagfirullahaladzim, biar teman-teman yang ada di rumah tahu ya. Matanya sampai hitam, Mas Bahul. Beda dengan yang kanan ya tuh. Hancur sebelah itu mbak. Tuh, Mas, kelihatan ya. Hancur sebelah banget. Teman-teman, bener ya. Ternyata dia yang berada di dalam koper. Dan mohon maaf sekali ya, saya mau tanya. Kenapa kamu sering menghadang orang yang lewat sini? Kamu mau pulang? Astagfirullahaladzim, Mas. Iya, mbak. Dia bukan dendam ke si sahabatnya, tapi dia itu ingin mencari sahabatnya dan cuma ingin mengatakan sebenarnya salah saya apa sehingga kamu bisa melakukan perbuatan ini ke saya gitu, Mas. Jadi kita itu sahabat, kita bestie udah lama, kenapa kamu melakukan ini gitu, Mas Bahul. Jadi bukannya dia dendam atau hawa emosi, hawa setan, dia ini hanya ingin bertemu dengan sahabatnya dan menanyakan itu, Mas. Makanya dia sering nyetopin para pengendara karena dia minta dianterin pulang. Tapi yang namanya dia sudah beda alam dengan sahabatnya, mau sekencang apapun dia mengejar dan menemui itu, dia nggak bisa bilang, Mas, ke sahabatnya itu.
Mungkin ketakutan dulu kali ya Mbak sahabatnya ya, Mbak. Betul Kira sekali. ketemu. Iya, dia memakai pakaian seperti orang Belanda ya Mas ya, pakai gaun putih. eh, tapi saya nggak mau dia suruh berdiri teman-teman, karena dari tadi pun dia kesini itu kayak terbang, tapi bukan terbang kayak gini ya Mas ya, dia duduk tapi kayak terbang gitu ya Mas Bahul. Nah, bisa dilihat teman-teman jelas perbedaan before afternya. Ini akibat dendam sahabat yang iri ya Mas ya, dan tadi dia agak sulit untuk diwujudkan karena dia insecure Mas Bahul, dia malu karena dengan kondisi wajahnya yang seperti ini Mas. Iya, Mbak. Ini saya kasih tawaran. Di tempat ini cuma ada dia aja terus. Ini banyak sekali Mas Bahul, ini banyak sekali yang ada di tempat ini, Iya, tapi Mbak. saya nggak Soalnya mau. semuanya kayak gini nih Mbak. Iya. Gelap banget, Mbak. Iya Mas Bahul, tempatnya seperti ini, serem kayak nggak pernah dirawat ya. Mbak, saya nggak tahu nama kamu kan, tadi kamu nggak mau nyebutin nama, mungkin dia malu juga ya teman-teman. Sekarang saya mau kasih pilihan, terserah kamu mau apa enggak. Kalau kamu mau di tempat ini, dalam arti kamu tetap gentayangan terus ya, ya kan? Karena memang kamu sudah dikuburkan, tapi kan meninggalnya dengan cara nggak wajar ya Mas ya, gitu. Tapi kalau kamu mau saya pindahkan ke tempat yang lebih baik dan semestinya, dalam arti kamu sudah nggak kesakitan dan kamu udah nggak gentayangan lagi. Mana Mbak? Mas Bahul, karena tadi saya udah bilang dia dikuburkan di tempat ini, jadi dia nggak mau pergi dari tempat ini. Tapi kalau untuk hanya didoakan aja dia mau, tapi kita nggak bisa memindahkan dia ke tempat yang semestinya Mas Bahul, seperti itu. Iya, Mbak. Iya, karena dia udah dikuburkan. Jadi Ini gimana, Mbak? kita bantu doa Al-Fatihah aja, teman-teman juga yang ada di rumah, biar dia pergi sendiri atau kita yang pergi nanti ya. Saya bantu Al-Fatihah ya Mbak ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. kita bacain doa atau gimana, Mbak? Kita bacain doa dulu, abis itu kita tinggal pergi nggak apa-apa Mas. Ya udah, Mbak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Saya pergi dulu, makasih waktunya udah mau bercerita sedikit tentang kamu dan masa lalu kamu yang di tempat ini. Al-Fatihah sudah saya kirimkan, semoga kamu lebih tenang lagi ya. Saya pergi ya. Ayo Mas Bul. Ayo Mas. Dadah. Gak usah Mas Bul, dia kan gak jahat Mas. Iya, iya sih, cuman ngeri lihat mukanya. Iya Mas, ngeri banget. Kenapa? Gimana, Mbak? Astagfirullahaladzim. Mana dia Mas Bahul? Oh, Mbak. Waduh. Mbak, enggak ada, Mbak. Mas, perginya dia kayak ada angin lumayan besar ya Mas Bahul ya. Waduh, Iya sih, Mbak. kemana nih Mas? Tapi tenang, dia setelah ini ngerti kok Mas, nggak bakal gangguin orang lagi karena dia sadar bahwa sejauh mana dia itu mencari sahabatnya, dia udah nggak bakal ketemu lagi Mas Bahul, karena dia udah beda alam kan. Oke teman-teman, jadi terkuak ya, perempuan yang pernah dibuang dalam koper dan ditemukan sama yang mancing itu ternyata perempuan yang tadi ya Mas ya. Saya nggak bisa tanya nama karena dia nggak mau jawab gitu, dan mukanya hancur sebelah karena skincare yang dia pakai itu masih diganti ya Mas ya, sama racun lah ibaratnya gitu, jadi menyebabkan mukanya itu sebelah itu rusak ya Mas. Mas Bahul kok ketawa sendiri, suka sama itu ya yang tadi? Enggak, Mbak. Saya merasa gimana ya, Mbak? Kasian ya Mas ya, Kasihan cuman tapi ya, serem Mbak. juga ya Mas ya. Iya. Teman-teman, mungkin ini jadi pembelajaran ya Mas ya, sedekat apapun kamu dengan sahabat kamu tetap hati-hati ya Mas ya. Terus pada Iya, yang namanya sahabat itu, saya sih nggak ngompor-ngomporin jelek ya Mas ya, maksudnya takut di dalam hati menyimpan rasa iri ya Mas ya. iya, Mbak. Jadi tetap hati-hati aja gitu ya, deket jangan kedekatan, jauh jangan kejauhan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya, kenapa sih Mas tahu terus Mas? Enggak, Mbak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bahulnya tahu terus teman-teman. Ayo Mas pulang. Dengerin Bapak ini sih tadi. Nggak mungkin.